Ada orang yang belajar ilmu gaib, Mm-mm. pertama laki-laki normal, pergi ke dukun, nggak Mm-mm. taunya dukunnya homo. Dia disuruh berendam di air, disikatlah Terus, dari belakang. waduh. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang LGBT alias penyimpangan seksual. Hati-hati sahabat, bendera pelangi telah dikibarkan di berbagai tempat. Jangan sampai ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dilarang Tuhan. Nanti Tuhan murka. Mari kita bahas hal tersebut lebih dalam, tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Kebanyakan gay homo itu transfer rohnya bisa terjadi karena sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam. Kalau bakat ada nggak Pak? Bakat keturunan gitu Pak? Dari kutuk gitu ada nggak? Itu kalau keturunan kebanyakan karena pengaruh lingkungan itu Mas ya. Tapi pengalaman saya itu Mas ya, Ya. pengalaman saya itu Mas ya, yang kasus roh itu karena ada sakit hati, dendam, dan Oh. pengalaman seks pertama kalinya dia. Berarti ada penyimpangan gitu Pak Daud ya? Ya, pernah ada satu kasus, ada orang yang belajar ilmu gaib, Mm-mm. pertama laki-laki normal. Nah, setelah Mm-mm. itu ingin belajar ilmu kebal, pergi ke dukun. Nggak Mm-mm. taunya dukunnya homo. Oh, Dukunnya apa, Thomas? dukunya homo Pak? Nah, dukunnya homo, dia disuruh berendam di air, disikatlah Terus, dari belakang. waduh. Jadilah homo. Oh, Nah, berarti itu bisa impartasi ya Pak Daud ya? itu masuknya dari situlah dia punya pengalaman seks yang pertama kali itu, Thomas. Hmm. Nah, waktu pengalaman seks pertama kali itulah, nah dia mengalami kekecewaan dan akar pahit. Hmm. Nah, dari situlah transfer spirit terjadi. Hmm. Nah, kebanyakan kasus lesbi, dengan kasus lesbi, homo, gay, itu latar belakangnya semua dari ke rata-rata itu ada dua, kekecewaan, dendam, sakit hati. Kedua, itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya Pak Daud? Misalnya gini, lingkungannya homo, gay, nah itu bahaya, Thomas. Hmm. Maka di gereja itu harus lihat jalannya lurus atau bengkok kan gitu, terutama laki-laki, betul? Ya, betul Pak Daud. Nah, jadi eh, zaman sekarang ini, Thomas ya, Ya, cari laki-laki normal ini susah, susah ya. ngerti, Berarti Thomas? menjadi persaingan wanita ya Pak Daud? Jadi yang zaman sekarang ini banyak kejadian laki-laki susah. Normal, normal, laki-laki normal itu susah, harus betul-betul diuji laki beneran apa enggak. Karena roh LGBT itu benar-benar sudah media sosial, tempat-tempat publik itu udah banyak, Thomas. Ya. Nah, itu pengaruh lingkungan. Nah, kalau misalnya gini, kalau dari sakit hati, nah dia orang tuanya ingin punya anak laki, kan gitu, Thomas. Hmm. Nah, tapi anaknya perempuan semua. Nah, dibikinlah seperti kayak laki-laki. Nah, disitulah Hmm. timbul sakit hati, kekecewaan dari kecil, lah, Thomas. Ya. Akar pahit, jadilah lesbi. Hmm. Awalnya dari tomboy, satu lesbi. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu seperti itu, Thomas. Iya Pak Daud. Semua latar belakangnya dari sakit hati kebanyakan. Dari keterlukaan Kemudian, hati Pak Daud ya. ah, Dari rasa apa hati yang terluka kan? makanya pemulihan hati itu penting, Thomas. Ya.
Nah, yang kedua, kalau bisa karena pengaruh lingkungan, gitu loh, Thomas. Ya, Lingkungan, lingkungan itu juga mempengaruhi sekali, Thomas. ya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Apabila ada pendapat seperti biasa, isi di kolom komentar. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sahabat, saya tidak bermaksud untuk diskriminasi kepada mereka yang tergolong LGBT. Ya, tetapi saya hanya ingin mengingatkan dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Seperti kalimat saya di pendahuluan, itu dilarang Tuhan. Why? Kan begitu. Karena Tuhan tidak menciptakan penyimpangan seksual. Tuhan hanya menciptakan seks dan itu anugerah untuk pernikahan suami dan istri. Ya, pernikahan yang pertama yang menerapkan anugerah seks tadi adalah Adam dan Hawa. Tujuannya untuk beranak cucu, pelipat gandaan, meneruskan generasi, melahirkan generasi yang nantinya mempermuliakan Tuhan. Berkat pernikahan suami istri diteruskan sampai kita sekarang. Dan setiap orang yang dipersatukan Tuhan harus meninggalkan orang tuanya untuk menjadi satu daging. Jadi itu dia seks yang diberkati Tuhan. Ya, itu adalah eros. Ya, kasih seksual untuk pasangan, suami istri, laki-laki dan perempuan. Namun berbeda kasusnya dengan LGBT. Ada yang sesama pria, ada juga yang sesama wanita, dan ada yang lain juga. Ya, karena penyimpangan seksual ini banyak sekali. Ya, simpel saja, pokoknya yang benar itu satu pria, satu wanita dalam pernikahan. Itu baru seks yang normal, ya, dalam pernikahan. Ya, itu dicatat itu. Nah, jadi kita kembali ke Alkitab saja, jangan aneh-aneh. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan larang? Karena ini berbahaya. Ada satu kisah dalam Alkitab yang betul-betul Tuhan murka. Ya, Tuhan datangkan musibah yang besar dan menghanguskan kota itu dengan api dan belerang, yaitu Sodom dan Gomora. Jangan pernah lupakan kisah itu. Di tempat itu banyak sekali orang LGBT yang hidup dalam penyimpangan seksual. Ya, termasuk ada malaikat yang datang mengunjungi Lut, itu pun mereka ingin gaskan begitu. Ya, meminta kepada Lut untuk menyerahkan tamumu begitu. Mereka nggak tahu itu malaikat yang diutus Tuhan untuk menghancurkan kota itu. Ya, dan akhirnya Tuhan suruh Lut keluar dari tempat itu karena memang Tuhan ingin hanguskan. Peristiwa itu bukan peristiwa main-main. Bukan sekedar banjir atau kebakaran seperti yang terjadi di sekitar kita. Tapi ini betul-betul murka Allah. Saya tahu tidak semua orang percaya Alkitab. Ya, apalagi yang bukan Kristen. Tentu menolak kisah Alkitab. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu urusan sahabat. Tapi saya ingatkan, Allah pernah menghukum manusia yang hidup dalam penyimpangan seksual. Ya, kenapa? Karena Allah dilawan. Allah hanya menciptakan pernikahan pria dan wanita, tapi LGBT beda. Berikutnya, setelah kita paham bahwa LGBT dilarang Tuhan, kita akan bahas juga mengenai asal-usulnya. Jadi hindari, ya. Dua hal tadi dibahas oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Penyebab orang bisa menjadi LGBT. Kasihan sekali. Atas dasar menuntut ilmu tapi ditipu oleh dukun homo, ya, yang menghajar pasiennya dari belakang
dengan kata lain melakukan seksual menyimpang. Dan korban tersebut ternyata menjadi terinspirasi, ya, sehingga menjadi homo juga, ya. Ini seperti narkoba gitu. Awalnya dikerjai oleh temannya, akhirnya jadi kecanduan begitu. Yang awalnya tidak ada niat, tetapi karena sudah terkena, jadi candu, jadi menikmati begitu. Jadi hindarilah interaksi dengan kuasa gelap, mencari ilmu dan lain sebagainya. Karena orang tersebut sakit hati, dendam, lalu kuasa gelap itu datang. Kenapa bisa begitu? Karena dengan keadaan hati yang kacau, hancur, itulah iblis bisa masuk menyerang. Ya. Makanya Alkitab itu benar, luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Nah itu. Jadi kita harus ingat itu. Lalu berikutnya adalah lingkungan, pergaulan, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, anak-anak Tuhan. Sahabat kemanapun pergi cari induk semang. Orang tua angkat, cari komunitas Kristen yang takut akan Tuhan, yang kebiasaannya melayani Tuhan. Seperti itu. Jangan cari orang-orang yang sering ke klub malam, ya, mabuk, pakai narkoba. Ya udah, tinggal tunggu waktu aja kita terjerat. Karena lingkungan ini bahaya. Lingkungan ini yang akan menjerat kita. Karena banyak sekali orang hidup atas dasar persahabatan. Dia pikir sahabat itu segalanya. Tapi ingatlah, itu sahabat senang-senang saja. Tes aja, waktu kamu susah ada enggak mereka? Cara ngetes apakah itu sahabat sejati saat kamu susah. Apakah dia ada, apakah dia datang atau tidak. Kalau tidak datang, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati hanya Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kamu mau senang, dia ada. Kamu susah, dia ada. Dalam segala hal, dia ada. Bahkan kamu tinggalkan dia pun, dia ada. Memantau kamu. Menunggu kamu untuk kembali seperti anak yang hilang. Jadi stop bersekutu dengan kuasa gelap. Datanglah hanya kepada Tuhan saja. Izinkan dia memakai hidupmu di masa muda untuk namanya dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.